Rasulullah baru mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, karena tentu di dalam sholatnya Rasul tidak semuanya berstatus wajib, ada yang berstatus sunnah. Untung Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu artinya apa? Walaupun sholat kita enggak pati khusyuk seperti Rasulullah, untuk kaum awam seperti kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli, itu pasti sholat berjamaah. Kalau kita sholat sendiri, apa yang dilihat oleh orang lain? Itu makanya dari hadis satu ini aja menunjukkan bahwa sholat jamaah itu wajib, karena perintahnya sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ya, sering saya katakan sholat jamaah, wajibnya sholat jamaah. Saya tidak mengatakan Imam Syafi'i mengatakan hukum sholat jamaah fardu kifayah salah, saya tidak mengatakan salah. Tapi kita sebagai para ustadz, para mubaligh, kalau kita mau mengatakan hukum sholat jamaah fardu kifayah, kita harus menerangkan apa saja udhurnya sholat berjamaah. Karena Imam Syafi'i mengatakan sholat jamaah fardu kifayah banyak udhur pada masa itu. Dan Imam Syafi'i ketika berfatwa sholat jamaah fardu kifayah bukan fardu ain, itu waktu Imam Syafi'i berada di Irak, di Kufah. Kita semua mengetahui bahwa ketika Imam Syafi'i masih ada di Irak, masih ada di Kufah, itu adalah kaul qodimnya Imam Syafi'i. Pada masa itu orang banyak, masjidnya jarang-jarang. Kalau Imam Syafi'i waktu itu mengatakan wajib sholat jamaah, maka insya Allah nggak cukup masjidnya. Ya, kemudian Imam Syafi'i mengatakan sholat jamaah fardu kifayah. Ketika Imam Syafi'i sudah hijrah ke Mesir, barulah ada yang namanya qaul jadid, ucapan barunya Imam Syafi'i. Seperti Imam Hambali mengatakan sholat jamaah hukumnya fardu ain. Kenapa begitu? Imam Ahmad bin Hambal mengetahui kalau umatnya pada masa itu bacaan Fatihahnya ketika ditahsin salah semua. Lalu solusinya gimana? Agar yang bacaannya salah dalam sholat ketika membaca Fatihah, maka solusinya agar diterima oleh Allah harus sholat berjamaah. Karena ada jaminan dari Allah ketika kita sholat jamaah, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita sebagai laki-laki punya tanggung jawab 4 di dalam keluarga kita. Sekali lagi, kita sebagai laki-laki punya 4 tanggung jawab di dalam keluarga kita. Karena laki-laki adalah ro'in sebagai pemimpin. Apa saja tanggung jawabnya? Kita bertanggung jawab atas keabsahan sholatnya ibu kandung kita. Ya, anak-anak diam dulu. Yang kedua, kita punya tanggung jawab atas sahnya sholatnya adik perempuan kita. Karena tidak diperintahkan seorang wanita sholat di masjid berjamaah. Bukannya enggak boleh,
Ibadatu kunna fi baiti kunna, ibadahnya seorang wanita lebih bagus di dalam rumahnya itu konteksnya zaman dulu ketika zaman jahiliyah, kalau orang perempuan jalan sendiri unyu-unyu ke masjid, di jalan di pertengahan jalan diterkam sama seorang laki-laki, karena masih zaman jahiliyah akan banyak timbul fitnah. Artinya kalau Rasulullah mengetahui saat ini, maka juga diwajibkan seorang wanita untuk sholat di masjid berjamaah apabila tidak mengganggu urusan rumah tangga. Itu makanya ibadatu kunna di fi baiti kunna, ibadahnya perempuan lebih baik di rumahnya. Itu makanya seorang laki-laki punya tanggung jawab atas keabsahannya ibu kandungnya dan adik perempuannya. Seorang laki-laki juga mempunyai tanggung jawab yang ketiga, yaitu keabsahan sholat istrinya. Itu tanggung jawab seorang laki-laki. Seorang laki-laki dosa apabila sholat istrinya tidak sah ketika tidak mau mendidik. Yang keempat, seorang laki-laki punya tanggung jawab keabsahan sholat anak perempuannya. Lalu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu gimana ya Rasulullah solusinya? Sementara saya tidak sanggup untuk mendidik yang empat ini, ibu kandung, adik kandung, istri, dan anak perempuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi solusi, sholatlah engkau jamaah di masjid. Dengan engkau sholat jamaah di masjid, maka yang keempat tanggung jawabmu ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholatnya belum benar di hadapan hukum, di hadapan syariah hukum Islam ini. Paham ya? Jadi laki-laki punya tanggung jawab berat Bapak Ibu. Itu makanya saya gembar-gembor sholatlah berjamaah. Karena laki-laki ini bertanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan hanya masalah sholat saja, masalah ekonomi sandang pangan juga kita ini bertanggung jawab. Makanya hati-hati dalam ibadah